I'rab al-mustasna dengan menggunakan ghairu. Kemarin kita sudah belajar bahwa adatul istisna atau alat istisna itu bermacam-macam, ada illa, ada ghairu, ada siwa, ada khola, ada hasya, dan gitu. Adapun istisna dengan menggunakan illa sudah kita bahas. Sekarang kita membahas i'rab mustasna dengan menggunakan adatul istisna ghairu. I'rab mustasna yang terletak setelah adatul istisna ghair dibaca jar menjadi mudhaf ilaih, dan sedangkan kalimat ghair menjadi mudhaf. Ghair ini kan termasuk kalimatnya kalimat isim. Jadi harokat dari ro, harokat dari ro ini nanti bisa berubah-berubah. Adapun nanti mustasna yang jatuh setelah ghair, contoh Zaid ini pasti dibaca jar. Oleh karena itu disebutkan di sini i'rab mustasna yang terletak setelah adatul istisna ghair dibaca jar menjadi mudhaf ilaih. Pasti kalimat yang jatuh setelah ghair nanti dibaca jar menjadi mudhaf ilaih. Dan sedangkan kalimat ghair menjadi mudhaf, ini menjadi mudhaf. Adapun i'rabnya ghair nanti bisa berubah-berubah. Adapun i'rabnya kalimat ghair, adapun i'rabnya kalimat ghair adalah sama dengan i'rabnya mustasna dengan illah. Jadi i'rabnya kalimat ghair yaitu ganti-gantinya harokat ro ini, ro riru, itu i'rabnya sama dengan i'rabnya mustasna dengan illah. Jadi kita bisa memahami istisna menggunakan adatul istisna ghair kalau kita sudah paham i'rab mustasna dengan illah yang sudah kita bahas sebelumnya. Perhatikan tabel berikut. Contoh kalam tamujab. Kita sudah belajar bahwa kalam dalam bab istisna itu ada tam mujab, ada tam manfi, ada nakis, kan gitu. Tam mujab ada yang muttasil, ada munqati'. Tam manfi juga ada yang muttasil dan munqati' dengan definisi yang sudah kita pelajari bersama. Contoh ini tam mujab. Tam mujab sini dengan adatul istisna illah. Ini. Tam mujab dengan adatul istisna illah. Contohnya hadratul labu illa zaitan. Hadratul labu illa zaitan. Ini dengan menggunakan adatul istisna illah. Tamujab itu kan berarti nanti mustasnanya yang dikecualikan itu harus dibaca nasab. Jadi hadratul labu illa zaitan dibaca tam karena memang ada mustasna minhunya. Ini atulab mustasna minhu atau yang dikecualikan darinya. Disebut mujab karena memang tidak didahului oleh nafi. Jadi kalau tam mujab seperti ini, maka nanti mustasna, ini kan namanya mustasna ini. Kemarin kan sudah kita pelajari, ini mustasna. Atau yang dikecualikan, itu harus dibaca nasab. Hadratul labu illa zaitan. Lah, kalau sekarang kita memakai ghair. Contoh kalau adatul istisna ghair menjadi hadratul labu ghaira zaitin. Hadratul labu ghaira zaitin.
hadratul labu ghaira Zaidin. Nah, ini. Jadi i'rabnya kalimat ghair ini itu sama dengan i'rabnya mustasna dengan illah. Nah, ketika mustasna dengan illah tamujab dibaca nasab, maka nanti jika tamujab dengan menggunakan kalimat ghair, adatul istisna ghair, maka juga harus dibaca nasab. Nah, itu nasab. Kemudian mustasna, nah ini mustasna harus dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih. Contoh yang tamanfi contohnya. Manfi. Ma hadratul labu illa zaitun. Ma hadara at-tullabu illa zaitun. Kalau tamanfi kan lebih baik badal kan gitu kan, kemarin lebih baik badal, seandainya dibaca nasab pun tidak masalah. Ini contohnya yang jadikan badal. Mahadratul labu illa zaitun boleh, mahadratul labu illa zaitan boleh kan gitu kalau tamanfi ya. Tapi lebih baik dibaca badal kalau memang muttasil. Nah, ini kalau pakai ghair gimana? Nah, contoh sini ya. Kalau pakai ghair, ma hadratul labu ghairu zaitin. Ma hadara atul labu ghairu zaitin. Nah, jadi i'rabnya kalimat ghair itu sama dengan i'rabnya mustasna dengan illah. Jadi seandainya ini karena memang tamanfi bisa dibaca ghairu zaitin boleh, atau dibaca ghairu zaitin boleh. Sebagaimana ini zaitun boleh, zaitan boleh, ini juga ghairu boleh, ghairu boleh. Jadi intinya i'rabnya kalimat ghair itu sama dengan i'rabnya mustasna dengan illah. Oleh karena itu sebelum kita mempelajari ghair, adatul istisna ghair atau alat istisna ghair, maka kita harus pahami dulu yang illah. Jadi mustasna dengan illah. Jadi kalau tamujab mustasnanya dibaca nasab. Kalau tamanfi mustasnanya itu tamanfi mustasnanya bisa jadikan badal, lebih baik badal, atau juga bisa jadikan nasab kan gitu. Kalau nakis, kita taruh sini nakis. Contohnya ma hadara illa zaitun. Ma hadara illa zaitun. Tidak datang kecuali zaid. Sudah kita bahas nakis itu kan yang tidak disebutkan mustasna minhunya gitu ya. Nakis i'rabnya mustasna, kalau kalamnya kalam nakis itu kan sesuai dengan amilnya. Apa kata amil? Kalau amilnya nanti menuntut rofa, ya rofa seperti ini. Jadi fa'il kan ini, ma hadara illa zaitun, tidak datang kecuali zaid. Kalau kita pakai ghair bagaimana? Ya sama, nanti i'rabnya ghair sama dengan mustasna ini. Jadi ma hadara ghairu zaitin. Ma hadara ghairu zaitin. Tidak ada yang datang kecuali zaid. Jadi ghairu. Kenapa ghairu? Ya ini jadi fa'il nanti. Nah, ini jadi fa'il. Sana contoh lagi. Ma ra'aitu illa zaitan. Nah, kan nakis ini. Ma ra'aitu illa zaitan. Saya tidak melihat kecuali zaid. Maka di sini juga sama. Ma ra'aitu ghaira lah gitu. Ghaira zaitin. Nah, gitu. Jadi
mustasna, i'rab mustasna yang dikecualikan dengan ghair itu dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih, kan gitu. Kemudian ghairnya menjadi mudhof. Adapun i'rab dari ghair ini itu i'rabnya sama dengan i'rabnya mustasna dengan ilah. Nah, jadi kita harus pahami dulu mustasna dengan ilah itu. Nah, kalau tamujab nasab hadratul labu illa zaitan, kalau kita pakai ghair hadratul labu ghairu zaitin. Nah, ini pasti zaitin, pasti ini karena menjadi mudhof ilaih ya. Nah, yang jadi apa itu pembahasan itu harokatnya ro itu. Ghairu zaitin. Nah, jadi ghairu zaitin ini i'rabnya ini sama dengan i'rabnya mustasna ini. Kalau tamujab nasab maka dibaca nasab. Kalau tamanfi ma hadratul labu illa zaitun jadi batal atau illa zaitan nasab atas istisna. Maka nanti kalau kita pakai ghair ya sama ma hadratul labu ghairu zaitin sama dengan ini mustasna. Atau kita baca ghairu zaitin, ghairu zaitin. Ghairu zaitin jadi batal, kalau ghairu zaitin ya istisna. Naqis ma hadra illa zaitun. Kalau pakai ghair ma hadra ghairu zaitin. Karena memang naqis itu kan i'rabnya itu sesuai dengan amilnya kan, tuntutan amilnya. Ma ra'aitu la zaidan, saya tidak kecuali zaid. Zaid ini menjadi maf'ul. Maf'ul hukumnya nasab. Maka kita pakai ghair ma ra'aitu ghairu. Nah, ghairu zaidin jadi maf'ul juga. Nah, gitu. Itu kalau kita memakai adatul istisna atau alat istisna menggunakan ghair. Jadi kita bisa menggunakan adatul istisna ghair kalau kita sudah memahami terlebih dahulu i'rab mustasna dengan ilah. Gitu. Kalau kita nggak memahami i'rab mustasna dengan ilah, ya kita akan kesulitan dalam memahami i'rab mustasna dengan menggunakan kalimat ghair. Kemudian dalam contoh hadratul labu ghairu zaitin, ini hadratul labu ghairu zaitin yang tamujab. Kalimat ghairu dibaca nasab menjadi hal. Nah, jadi kalau hadratul labu ghairu zaitin, ghairu di sini bisa kita i'rabi jadi apa? Jadi hal bisa. Hadro hadir sopatul labu bira-bira murid ghairu zaitin hale sa'liyane zaid. Jadi hal. Atau juga bisa dibaca nasab atas istisna. Atau kenapa kau dibaca ya? Karena menjadi istisna gitu. Sebagaimana ma hadratul labu ila zaidan, jadi zaidan dibaca nasab karena apa? Ya karena istisna gitu. Nah gitu. Ya karena istisna itu ya, kayak yang menasabkan illa ini, jadi dinasabkan karena istisna gitu, dinasabkan karena istisna. Jadi ghaira ini bisa kita i'rabi jadi hal atau kita i'rabi baca nasab karena apa? Al istisna, karena istisna itu. Pengecualian. Kemudian itu dari sisi i'rabnya ghair ya. Ghairu. Kalau nanti ghairu seperti ini, jadi kalau tamanfi berarti ya ghairu jadi batal gitu aja. Kalau ghairu ya nasab alal istisna gitu. Kalau yang seperti ini mahadur ghairu jadi fa'il karena memang mahadur ila zaitun ini jadi fa'il. Nah, mara itu la zaitan jadi maf'ul, mara itu ghairu di sini juga jadi maf'ul. Jadi i'rabnya ghair itu sama dengan i'rabnya mustasna dengan illah. Adapun nanti i'rabnya mustasna dengan menggunakan ghair itu pasti dibaca jar zaitin karena menjadi mudhaf ilaih. Kemudian adapun i'rab al mustasna, nah, ini itu masalah ghair ya. Adapun i'rab al mustasna yang terletak setelah siwa dan 4 logatnya ada siwa, kemudian siwa, suwa, siwa, sawa itu sama dengan i'rabnya al mustasna yang terletak setelah kalimat ghair. Jadi kalau kita memakai siwa masalah itu sama dengan ghair. Sama. Jadi i'rab apa yang jatuh setelah siwa dibaca jar sama sebagaimana ghair
mustasnanya dibaca jar, nanti siwa juga baca jar. Hadratul labu siwa zaitin. Nah, gitu. Mahadratul labu siwa zaitun, siwa zaitun. Oh ini ya, mahadratul labu siwa zaitin. Mahadratul labu siwa zaitin. Mahadro siwa zaitin. Maro itu siwa zaitin. Nah, siwa ini karena memang dia itu maksur, yang belakangnya berupa alif, ya nanti i'rabnya i'rab muqaddar, i'rabnya dikira-kirakan. Nah, kalau ini kan kita nggak kerepotan harokat karena memang i'rabnya dikira-kirakan kan, ya dalam keadaan bagaimana ya tetap siwa karena alif ini kan nggak bisa diharokati. Jadi siwa ini sama dengan ghair. Dan yang paling banyak di kitab yang digunakan itu ilah, habis ilah kemudian ghair. Adapun ada tulis istisna seperti siwa dan lainnya itu jarang kita temui lah ya nanti. Kemudian begitu juga i'rabnya kalimat siwa dan 4 logatnya sama dengan i'rab kalimat ghair. Jadi siwa dan ghair itu sama. Sama. Dan si i'rabnya sama, kemudian nanti kalimat yang jatuh setelah siwa ini sama dengan kalimat yang jatuh setelah ghair. Sama persis lah. Ghair dan siwa ini sama persis. Bedanya nanti kalau siwa itu sekali lagi siwa ini nggak bisa diharokati karena memang belakangnya berupa alif. Jadi dikira-kirakan i'rabnya. Kalau ghair, ini harus harokat i'rabnya. Jadi ghairu, gitu ya. Kemudian perbedaan ghairu dan illa di dalam pemakaiannya. Apa sih perbedaannya ghairu dan illa itu? Nah, di sini ada beberapa perbedaan. Kalau kalamnya tamujab, badal tanpa didahului, badal. Nah ini, biar kalau tamujab, kalau kita pakai ghair itu bisa jadi badal, gitu ya. Jadi ini boleh, ini tidak boleh. Jadi badal. Hadratul labu ghairu zaitin. Hadratul labu ghairu zaitin. Hadratul labu illa zaitun. Labu illa zaitun. Nah ini perbedaan yang pertama. Kalau tamujab, kalau kita pakai ghair itu ghairnya bisa kita jadikan badal. Jadi hadratul labu ghairu zaitin itu boleh, kita jadikan badal. Tapi kalau kita pakai illah, hadratul labu illa zaitun, ini tidak diperbolehkan. Karena kalau pakai ilah, kalau kalamnya kalam tamujab maka wajib dibaca nasab, kan gitu. Gak bisa dijadikan badal. Kalau badal itu kan tan manfi, kalau tamujab harus dibaca nasab. Jadi hadratul labu ila zaitun tidak boleh, yang betul hadratul labu ila zaitan. Gak boleh ila zaitun. Tapi kalau kita pakai ghair, kita bisa mengatakan hadratul labu ghairu zaitin. Nah, gitu. Boleh. Nah, itu perbedaan pertama. Jadi kalau tamujab, kalau kita pakai ghair bisa dijadikan badal. Jadi badal dari atulab, badal ba'd. Hadratul labu ghairu zaitin boleh, hadratul labu ghairu zaitin boleh. Itu kalau pakai ghair. Kalau pakai ilah harus dibaca illa zaitan. Kan gitu. Nah, kan tadi katanya i'rabnya ghair sama dengan i'rabnya mustasna dengan ilah, itu kan gitu. Kalau mustasna dengan ilah kan hadratul labu harusnya kan illa zaitan.
Kalau illa zaidun nggak boleh, harus illa zaidan. Gitu. Tapi kalau kita pakai ghair, boleh pakai ghairu. Nah, gitu. Jadi badal. Ini perbedaan yang pertama. Jadi kalau bisa jadi badal hadratul labu ghairu zaidin boleh. Kalau yang pakai ilah nggak boleh kita ngomong hadratul labu illa zaidun, zaidun jadikan badal, nggak boleh, harus illa zaidan karena tam ucap. Yang kedua, tanpa nakis. Tanpa didahului nafi. Nah, ini ya. Tanpa didahului nafi. Contohnya hadara ghairu zaidin. Hadara ghairu zaidin. Datang selain Zaid. Hadara hadir sapa ghairu zaidin sakliyane Zaid. Ini boleh kalau nakis tanpa didahului nafi pun boleh. Jadi hadara ghairu zaidin. Tapi kalau pakai ilah itu tidak boleh kita mengatakan hadara illa zaidun. Hadara illa zaidun ini tak diperbolehkan. Karena yang namanya nakis harus didahului oleh nafi. Kalau kita pakai adatul istisna illa. Jadi hadara illa zaidun nggak boleh. Tapi kalau pakai ghair boleh. Hadara ghairu zaidin. Kemudian ataf ke makna. Ataf ke makna. Ma hadara ghairu zaidin. Jadi contohnya ma hadara ghairu zaidin wa amrin, atau amrun. Nah, ini. Kalau pakai ghair itu bisa ataf ke makna. Jadi ma hadara ghairu zaidin wa amrin. Kalau wa amrin berarti memang atofnya ke zaid. Ini maktuf, ini maktuf alaihnya kan gitu. Maktuf alaih zaidin wa amrin. Tapi kita juga bisa mengatakan ma hadara ghairu zaidin wa amrun. Nah, amrun ini diatofkan kemana? Diatofkan ke makna dari zaid. Karena zaid ini maknanya dia adalah pelaku dari hadara. Di sini lebih jelasnya. Adapun maksud dari ataf ke makna, adapun maksud dari ataf ke makna adalah bahwa kalimat zaidin dalam contoh di atas itu ma hadara ghairu zaidin. Kalimat zaidin dalam contoh ini adalah fa'il fil makna. Fa'il fil makna itu pelaku di dalam arti. Atau dilihat dari maknanya. Jadi zaidin ini dia itu pelaku kalau kita lihat dari maknanya. Nah, itu. Atau dilihat dari mananya, ialah adalah pelaku. Ia adalah pelaku, ini pelaku ini. Karena makna dari ma hadara ghairu zaidin itu maknanya adalah ma hadara illa zaidun. Ma hadara illa zaidun. Karena ma hadara ghairu zaidin ini itu sama dengan ma hadara illa zaidun. Zaidun kan fa'il di sini. Tidak hadir kecuali Zaid. Lah zaidun ini adalah fa'il. Jadi ma hadara ghairu zaidin itu sama dengan ma hadara illa zaidun. Nah, fa'il namanya fa'il kan rofa. Maka dalam susunan ma hadara ghairu zaidin ini bisa kita mengatakan ma hadara ghairu zaidin wa amrun. Amrun diatofkan mana? Diatofkan ke zaid tapi fil makna. Karena zaid ini maknanya dia itu pelaku dari hadara. Karena kalau di sederhanakan menjadi ma hadara illa zaidan, tidak hadir kecuali zaid, ma hadara illa zaidun. Nah, ini fa'il. Itu maksudnya atof ke makna. Itu kalau pakai ilah ya nggak bisa. Nah, kalau ilah mau nggak mau atofnya ya harus ke
ke maktuf. Jadi kalau kita bilang ma hadara illa zaitun wa amrun, mau nggak mau seperti itu, ma hadara illa zaitun wa amrun. Nah, gitu ya. Kalau kita pakai ilah. Tapi kalau ini ma hadara ghairu zaitin wa amrin bisa. Kalau amrin atau ke zaitin ke lafadznya, kalau ke amrun atau ke makna dari Z karena Z ini adalah pelaku. Nah, tahu dari mana kalau pelaku? Karena kalau kita sederhanakan jadi ma hadara illa zaitun. Nah, zaitun kan pelaku, tidak hadir kecuali Zaid. Karena arti dari ma hadara ghairu zaitin sama dengan ma hadara illa zaitun. Nah, ini perbedaannya antara ghair dan ilah. Jadi perbedaannya yang pertama, tamujab boleh badal, kalau ghair boleh badal. Jadi hadratul labu ghairu zaitin boleh, ghairu zaitin boleh. Tapi kalau pakai ilah, nggak boleh kita ngomong hadratul labu illa zaitun, nggak boleh. Kalau tamujab harus hadratul labu illa zaitan. Nah, kemudian nakis tanpa didahului nafi. Kalau ghair boleh hadra ghairu zaitin, boleh walaupun tidak ada nafi. Tapi kalau ilah nggak boleh, hadra illa zaitun nggak boleh, harus pakai nafinya ma hadra, harus seperti itu. Jadi kalau hadra ini keliru. Kemudian ataf ke makna, ma hadra ghairu zaitin wa amrin, ataf ke zaitin, atau ma hadra ghairu zaitin wa amrun, ataf ke Zaid fil makna, karena Zaid itu pelaku. Karena ma hadra ghairu zaitin sama dengan ma hadra illa zaitun. Kalau pakai ilah nggak bisa. Kalau pakai ilah seandainya di sini dikajikan amr, ma hadra illa zaitun wa amrun, ya mau nggak mau harus amrun. Nah, ini perbedaannya pakai adatul isna ghair dan ilah. Dan yang menyebabkan perbedaan antara ghair dan ilah adalah karena ghair bermakna nafi, sehingga kalau masuk pada kalam mujab maka seakan-akan berubah menjadi kalam manfi. Ini juga yang menjadikan kenapa sih kalau tamujab itu bisa dibaca ghairu menjadi badal, sedangkan kalau pakai adatul istisna tidak bisa, mustasnanya ini nggak bisa jadikan badal, nggak boleh hadratul labu illa zaitun, nggak boleh jadikan badal, harus illa zaitan. Tapi ini kok boleh? Alasannya karena ghair, ini karena ghair itu bermakna nafi, karena ghair itu maknanya nafi. Bermakna nafi, sehingga kalau masuk kalam mujab, tamujab, maka seakan-akan berubah menjadi kalam manfi. Kalau kita memakai ghair walaupun kalamnya tamujab, maka seakan-akan menjadi tam manfi, ya gitu. Kalau tam manfi kan bisa menjadi, bisa badal, bisa nasab. Nah, ini kalau kita menggunakan istisna dengan adatul istisna ghair.